Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu. Katakan kau beri, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Engkau Bapa, kami percaya Kau tak tinggalkan. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Mari kita beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sungguh percaya Tuhan, dan kami mau nyatakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
beri yang ku pinta. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya saat kami berseru kami mendapatkan yang terbaik dari-Mu. Yes Jesus. Kami percaya Engkau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan. Bersorak-sorak terbaik untuk Yesus Tuhan. Sama-sama nyatakan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa yang kekal, Kau biarkan, Kau biarkan, aku hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagi, Kau selalu ada. Kau selalu ada. Sekali lagi katakan Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Naikkan syukur, sembah Yesus, sebab Yesus yang terbaik. Haleluya. Kau Bapa yang sempurna untuk kami Tuhan, sebab kasih yang terbaik sudah kami terima dari-Mu. Kau sungguh baik, kuasa-Mu memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, we thank you Jesus. There's no one like you. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Kuasa-Mu nyata Thank you Jesus. Kami tahu Engkau baik Tuhan. Engkau baik buat setiap kami di tempat ini Yesus. Yes Jesus, Jesus, Jesus. Kami mengucap syukur lebih lagi buat kekasih-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami ingin nyatakan kebaikan-Mu. Yes Jesus. Oh.
Jesus, 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 Jesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus, Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun boleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. One last time, kita sama-sama sebut nama Yesus, oke? Jesus, Yesus baik, Yesus baik,
memuji Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami siap untuk lebih dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Siapa yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kebesarannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Wow. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak,
berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya kami menang bersama-Mu Tuhan. Dan karena itu kami mau memberikan yang terbaik yang kami miliki. Karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, sebut kasih setia-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari bersama naikkan dari awal. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir.
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan. Saya jemaat Tuhan bagi berdiri, sama-sama kita mau nyatakan pujian ini dari hati kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku lalami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami menyadari kami ada sampai di akhir bulan November ini. Kalau kami boleh berdiri tegak, kami boleh sehat, kuat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik dan teramat baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara atas kami semua. Engkau memberkati setiap kami yang ada di ruangan ini, yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, anugerah, perkenanan, tuntunan-Mu ada bagi setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam berkat Yesus Masiah, Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat pagi, shalom. Ya, mengucap syukur kembali boleh berada di YS Jakarta. Saya percaya semua saudara dalam anugerah berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Ya, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan ke-11 ini. Jadi minggu depan kita sudah Desember dan kalau gereja Bapak Ibu Saudara sudah pasang pohon Natal. Gereja kami yang di Bandung baru minggu depan baru ada, jadi awal Desember. Tapi karena ini sudah mendekati 1 bulan lagi, saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun ini untuk semua saudara. Amin. Ya, saya akan membagikan tema firman Tuhan tentang 3 generasi yang mandul. Di Bible kita ada 3 generasi. Ini aneh memang, generasi tapi kok mandul gitu ya. Harusnya kalau generasi kan punya anak. Tapi memang sebenarnya mereka ini adalah wanita-wanita mandul. Walaupun mereka wanita mandul, sebenarnya suami mereka ini suami-suami yang hebat. Suami-suami yang luar biasa, suami-suami yang sering dikhotbahkan, suami-suami yang mungkin namanya bapak-bapak atau anak-anak laki-laki dimiliki. Minimal kita pasti punya teman, dari 3 nama ini 1 lah kita pasti punya teman. Atau mengenal seseorang yang punya nama tersebut. Bahkan nama suaminya itu melekat kalau kita sedang memberi dalam tanda kutip panggilan atau julukan Tuhan. Suami mereka bernama Abraham, Ishak dan Yakub.
suami yang hebat, suami yang luar biasa. Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub memiliki istri masing-masing, tiga-tiganya ini mandul. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nah, 3 generasi ini sebenarnya istri-istrinya mandul semua. Dan itu Bible sendiri yang mencatat. Tetapi suami mereka yang hebat, ada Tuhan di balik layar yang juga hebat, akhirnya mereka berbuah sesuatu, melahirkan anak, melahirkan generasi, bahkan Yakub diubah namanya jadi Israel, jadi bangsa, sampai hari ini eksis. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana dari mandul, dari yang tidak berbuah, dari tidak punya anak, ini mandul secara fisik memang mereka, tetapi akhirnya berbuah dan memiliki anak, dan itu bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita yang sekarang. Wanita pertama yang akan kita pelajari bernama Sarah. Kejadian 11 ayat 30. Sarah itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Jelas Bapak Saudara. Sarah itu mandul, tidak punya anak. King James Version berkata, but Sarah was barren, she had no child. Barren di sana itu dari bahasa Ibrani akar. Akar itu artinya barren, akar, mandul itu artinya unfruitful, not fertile, or producing little, unproductive. Tidak berbuah, tidak subur, tidak bisa menghasilkan walaupun sedikit, atau tidak bisa menghasilkan sama sekali. Itu namanya barren, mandul. Sarah itu barren, Sarah itu akar, mandul. Artinya dia tidak bisa berbuah, dia tidak subur, atau tidak bisa menghasilkan sedikit pun, dan tidak produktif. Itulah Sarai. Kejadian 11, kalau Bapak Saudara baca itu banyak silsilah siapa sampai Terah. Terah kemudian memperanakkan Abraham. Nah, Sarai ini masih kerabat dengan Abraham. Diambil menjadi istri Abraham, kemudian 1 bulan menikah, 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, nggak punya anak, dan akhirnya mandullah Sarah. Sarah ini mandul, Sarai, sebelum jadi Sarah. Sarai ini mandul, ketika menikah dengan Abram ini mandul. Dan Abram juga mengetahui entah kapan akhirnya dia tahu bahwa istrinya mandul. Kejadian 12 baru Tuhan memanggil Abram yang saat itu sudah di padang Haran untuk keluar dari kaum keluarganya, kemudian pergi ke suatu negeri. Dan kemudian ada dari janji itu ada dikatakan bahwa dia akan memiliki keturunan, bahkan menjadi sebuah bangsa. Sedangkan dia tahu 1 anak belum punya, bahkan dia tahu juga Sarah istrinya itu mandul. Kalau mandul usia 25 tahun masih bisa diusahakan, apalagi dengan teknologi zaman sekarang. Kalau mandul usia masih 30 tahun, masih bisa diusahakan. Ini mandul usia 65 tahun. Zaman sekarang aja masih susah. Mungkin sudah menopause. Wanita usia demikian itu sudah tidak head lagi. Bagaimana Sarai yang saat itu sudah bisa dikatakan oma-oma, mandul, kemudian Tuhan janjikan memiliki keturunan. Barren, nggak bisa punya anak. Tetapi memang di akhir cerita kita tahu akhirnya dari rahim Sarah ini bisa mengeluarkan seorang anak dan akhirnya dipanggil Ishak. Nah, dalam perjalanan kalau Bapak Ibu Saudara menonton film His Only Son itu kan sempat terjadi perdebatan. Kalau di film itu diceritakan sudah berjalan 10 tahun sejak kejadian 12, sejak mereka dipanggil untuk keluar, sudah 10 tahun enggak punya anak. Enggak mendapatkan keturunan. Lalu akhirnya Sarai ini menyodorkan Hagar. Supaya barangkali melalui Hagar, siapa tahu lahirlah keturunan dan inilah anak Abraham yang akan menjadi pewaris, yang akan menjadi perjanjian dengan Tuhan. Singkat cerita terjadilah, akhirnya lahirlah Ismail. Tetapi ternyata bukan. Bukan dari sana, bukan dari rahim orang lain, bukan dari wanita yang lain. Tuhan menjanjikan keturunan Abram itu dari Sarai, istrinya, walaupun mandul, walaupun unfruitful, walaupun enggak punya anak secara
apapun, secara ilmu apapun, dia tidak punya kesempatan untuk memiliki anak. Tetapi dari Sarai, Tuhan menginginkan Ishak dilahirkan. Singkat cerita, akhirnya Tuhan mengubah sesuatu dalam hidup Sarai dan Abraham. Dari sana kita akhirnya tahu bahwa kesempatan untuk memiliki anak itu dibukakan. Kejadian 17 ayat 15. Elohim berfirman kepada Abraham, kepada Sarai istrimu engkau tidak akan memanggilnya Sarai karena namanya menjadi Sarah. Sebelumnya Abram diganti jadi Abraham, ditambah huruf He di sana. Kalau huruf apa ini namanya Ibraninya. Sarai tidak lagi dipanggil Sarai, tetapi dipanggil Sarah. Nanti Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu, jangan-jangan nama Sarah ini namanya jelek. Enggak, sebenarnya namanya bagus. Tetapi Sarai, dari Sarai, kalau Bapak Ibu Saudara lihat huruf apa ini namanya Ibraninya, boleh dilanjutkan. Nah ini Sarai itu sin res yod. Ini karena PPT jadi agak kegeser itunya Bapak Ibu Saudara, harusnya persis di bawah. Nah Sarah itu sin res he. Huruf he itu huruf kelima dari huruf Ibrani. 5 itu angka anugerah. 5 ini angka anugerah. Sarai menjadi Sarah. Tuhan berikan grace, Tuhan berikan he. Bahkan Tuhan berikan namanya Yod He Vav He. Ada nama Yahweh, ada he, ada anugerah yang dicurahkan. Karena ada anugerah yang dicurahkan, Sarai yang awalnya tidak percaya Tuhan, Sarai yang pertamanya meragukan Tuhan, Sarai yang mencoba membantu Tuhan menawarkan Hagar kepada suaminya Abram. Tuhan berkata, Abram namamu jadi Abraham. Sekarang kasih tahu istrimu, jangan panggil dia Sarai, panggil dia Sarah. Karena ada anugerah yang diturunkan, ada anugerah yang dicurahkan. Dan ketika Sarai menjadi Sarah, anugerah datang dalam kehidupannya. Kejadian 21 ayat 2 dikatakan, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Sarai itu artinya princess. Bagus kan saudara ya? Kalau Sarah itu artinya hall of faith, tempat, ruang yang penuh iman. Sarai, princess, anak-anak yang perempuan atau cewek-cewek waktu kecil mungkin, waktu ulang tahun, waktu Christmas, waktu apapun didandanin princess. Kenapa? Karena princess itu cantik. Sarai ini bentuk feminim dari Sar. Sar itu prince, pangeran. Bentuk feminimnya princess, Sarai. Tetapi Tuhan berkata princess itu memang cantik mungkin ya. Princess itu memang elok, tetapi tidak ada muatan iman. Diganti Sarah, ada grace di sana. Ada sesuatu yang mengubah dan Sarah ini akhirnya berganti nama, artinya pun berganti menjadi pribadi yang penuh iman. Percayalah saudara, kita gereja YHS, gereja yang percaya akan anugerah Tuhan. Percaya bahwa anugerah Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu tidak pernah habis, anugerah itu tidak pernah berkesudahan. Tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara sampai November tanggal 26 ini. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kemandulan, mandul di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam pelayan, dalam apapun yang mandul, percayalah anugerah Tuhan hadir dalam hidup kita. Anugerah itu mengubah yang mandul menjadi melahirkan. Yang mandul menjadi berbuah, yang tidak produktif menjadi produktif. Dan masuk 2024 kita semuanya melahirkan keajaiban dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kiri muka belakang katakan, kamu tidak mandul lagi. Bukan mandul secara fisik aja ini Bapak. Dalam segala area kita berbuah. Yang percaya katakan amin. Sarah ini hall of faith. Penuh iman, pribadi yang penuh iman. Bahkan ditulis Ibrani pasal 11 ayat 11. Oleh iman Sarah menerima kekuatan untuk memperoleh keturunan. Dan ia melahirkan saat usianya sudah lanjut. Karena Sarah menganggap dia yang memberi janji itu setia.
Bapak Ibu Saudara, di Ibrani pasal 11 itu ada 22 kali kata oleh iman, oleh iman, oleh iman. Kalau nggak percaya nanti hitung sendiri. Saya sudah menghitungnya. 22 kali oleh iman, Musa, oleh iman, Abraham. Dari banyaknya tokoh Bible, 22 orang tercatat. Salah satunya yang tercatat adalah Sarah. Oleh iman, bukan oleh kekuatannya, bukan oleh kepintarannya, bukan karena keadaannya, bukan karena apapun. Oleh iman, Sarah menerima kekuatan untuk memperoleh keturunan. Sarah terima anugerah. Sarah terima sesuatu yang mengubahkan kehidupan. Dan percayalah, anugerah iman itu yang membuat dia dari yang tidak mungkin mempunyai anak jadi bisa punya anak. Dari yang tidak berbuah jadi berbuah. Dari yang seharusnya sampai mati dia tidak akan punya anak. Tetapi janji Tuhan kepada suaminya Abraham membuat dia memiliki kesempatan untuk melahirkan keturunan. Saudara dan saya pegang janji Tuhan dalam Bible kita. Janji Tuhan itu setia. Ibrani 11 ayat 11 ini. Tuhan kalau sudah berjanji setia, percayalah engkau pun berjalan dalam anugerah. Anugerah itu membuat semua yang tertutup, semua yang terkunci menjadi terbuka. Yang percaya katakan amin. Grace, block will be unlocked. Kalau saudara punya anugerah, apa yang tertutup, apa yang terkunci rapat-rapat, semua dibukakan Tuhan. Tidak ada yang tertutup, semua dibukakan. Yang percaya katakan amin. Ngomong kanan kiri muka belakang lagi. Tidak ada yang tertutup, semua dibukakan bagimu. Semua dibukakan bagimu. Amin. Ini wanita pertama, namanya Sarah. Sarah punya Ishak, Ishak punya istri namanya Ribkah, itu yang kedua. Ribkah ini juga wanita yang mandul. Kejadian 25 ayat 21, berdoalah Ishak kepada Yahweh di hadapan istrinya. Karena ia mandul dan Yahweh mengabulkan permohonannya, maka mengandunglah Ribkah istrinya. Ishak berdoa. Ishak ini tidak milih istri, dipilihkan sama bapaknya melalui orang suruhannya. Dan ketika Ishak ini punya Ribkah, Sarah ini sudah mati. Dia sedih, tapi karena dapat Ribkah dan dia sangat mengasihinya, sangat mencintainya, akhirnya terhibur lagi. Tapi ternyata mandul Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau dia tahu mandul mungkin tahu gitu milih sendiri. Tahu gitu jangan dipercayakan sama orang lain. Tapi lihat, ketika mungkin entah tahun keberapa mereka menikah. Ketika Ishak ini tahu istrinya mandul, apa yang dilakukan? Dia sudah di dalam anugerah karena dia anak perjanjian. Kalau bapaknya kan dari luar dimasukkan, punya perjanjian dengan Yahweh Elohim. Nah, dialah anak perjanjian. Sudah ada di dalam perjanjian, sudah ada di dalam anugerah. Orang yang sudah punya perjanjian dengan Tuhan, punya janji firman Tuhan, punya anugerah Tuhan, dia tetap berdoa. Dan berdoanya cukup unik. Dalam arti unik bukan ritualnya, dalam arti unik bukan karena pola doanya, tetapi dia berdoa di hadapan istrinya yang mandul itu. Mungkin doanya ditumpang tangan mungkin perutnya. Demi nama Yahweh, kamu melahirkan. Dan saya yakin walaupun ini ayatnya satu kali ya Bapak Ibu Saudara. Berdoalah Ishak kepada Yahweh di hadapan istrinya karena ia mandul dan Yahweh mengabulkan. Rasa-rasanya satu kali berdoa langsung cespleng, langsung melahirkan. Enggak. Mungkin dia sudah berdoa satu kali, dua kali, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, entah berapa ratus kali yang berdoa. Tetapi Ishak berdoa di hadapan istrinya. Ishak berdoa bersama istrinya. Akhirnya melahirkan, mengandung dulu. Ribkah punya anak walaupun dia mandul. Setelah itu dirasa sama Ribkah, mungkin dia nanya-nanya ke orang lain atau ke teman-temannya atau keluarganya, itu kalau hamil itu tendangannya mungkin cuma dem gitu. Mungkin dia duduk, kayaknya ada demo di dalam perutnya ini ya saudara ya. Ada sesuatu yang gak beres. Dia nggak tahu, mau tanya ke dokter, dokter belum buka mungkin saat itu ya. Dokter kandungan belum banyak, ahli apapun belum banyak. Karena dia nggak tahu kenapa perutnya mungkin sakit banget, ada sesuatu yang aneh,
Ngapain Ribka? Kejadian 25 ayat 22. Namun anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ia berkata, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Lalu ia pergi untuk mencari Yahweh. Dia nggak tahu ada sesuatu yang aneh di dalam perutnya. Ada sesuatu yang nggak biasa. Walaupun dia pertama kali, dia belum punya pengalaman, tapi dengan pengalaman orang lain, wanita lain, mungkin bagi dia, punya dia ini aneh. Dia nggak tahu, dia tanya kepada Tuhan. Sebelum punya anak, dia berdoa. Masih mandul berdoa. Menantikan anak berdoa. Sementara on the way jawaban Tuhan, tapi ada yang aneh. Masih ada persoalan, dia tetap berdoa. Artinya berdoalah dalam segala keadaan. Pray until your situation change and never stop believing. Berdoalah saudara, sampai situasimu berubah dan jangan pernah untuk berhenti percaya. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Katakan saya mau tetap berdoa, 1, 2, 3. Saya mau tetap berdoa. Ngomong kanan kiri, muka belakang lagi. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Keadaan apapun teruslah berdoa. Dan tadi yang saya highlight, itu luar biasa. Ishak ini berdoa di depan istrinya kepada Tuhan, bersama-sama berdua. Berhadap-hadapan. Dan Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 18 ayat 19, lagi aku berkata kepadamu, bahwa jika 2 orang dari kamu di bumi sepakat mengenai apapun, maka apa saja yang mereka minta akan dilakukan bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Ayat ini berkata 2 orang, cukup 2 orang. Di atas muka bumi ini yang penting sepakat mengenai apapun. Apa aja? Apa saja yang didoakan, yang sudah disepakati itu, Bapa di surga melakukannya. IMB menuliskan jika 2 orang dari muka bumi ini sepakat mengenai apapun. The Message Bible mengatakan, when 2 of you get together on anything at all on earth and make a prayer of it. Kalau 2 orang bersama-sama sepakat tentang apapun di atas muka bumi ini dan berdoa untuk itu. Jadi sepakat lalu berdoa. Jangan cuma sepakat suami istri tanpa doa. Pulang dari gereja ini, saudara pulang, saudara pengen apa di tahun 2024? Menutup tahun ini saudara pengen apa? Selama ini suami istri jarang bicara, cobalah bicara. Maunya seperti apa? Tapi sepakat, suami A, istri A. Walaupun mungkin awalnya berbeda, tapi cobalah sepakat. Kemudian setelah sepakat, bukan ditinggal, sepakat doakan. Seperti Ishak sepakat dengan istrinya, berdoa berdua, berhadap-hadapan kepada Yahweh. Dia berdoa, Yahweh mengabulkan. Saya saudara sudah ada di dalam anugerah, jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah dengan sepakat. Sepakat suami istri, apa yang disepakati, bawalah dalam doa. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai tadi. Sampai situasi saudara berubah. Sampai apa yang saudara doakan terjadi di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Ucapkan kalimat ini. Berdoa dengan sepakat. 1, 2, 3. Berdoa dengan sepakat. Jadi sepakat lalu berdoa. Mereka sudah sepakat, mereka sudah berdoa. Kejadian 25-24. Waktu bersalin telah genap dan memang ada 2 anak kembar dalam kandungannya. Tadi kan Ribka merasa janggal. Kok rasanya ada yang berantem di dalam ini. Ternyata 2 anak kembar. Esau dan Yakub. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat sebelumnya, Tuhan itu tidak berkata 2 anak, tetapi Tuhan berkata dalam rahimmu ada 2 bangsa. Bukan 2 anak loh, 2 bangsa di mata Tuhan. Yang kecil akan lebih besar dan yang besar akan melayani yang kecil. Esau lahir duluan sebagai yang besar, sebagai kakak. Tapi Yakub gandol gini saudara, dipegang sama Yakub. Harusnya berkat itu turun kepada Esau. Elohim Abraham, Ishak, Esau harusnya. Tapi karena ada pertukaran,
Karena ada intrik di dalamnya, ketukar jadinya. Berkatnya kepada Yakub. Akhirnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub bergelut sama malaikat, kemudian namanya diubah menjadi Israel, jadi bangsa. Anak-anaknya baik dari Lea, kemudian anak-anak Yusuf ada 2, semuanya diambil 12 orang jadi suku-suku Israel. Dan Israel ada sampai hari ini, 2 bangsa. Ada bangsanya Esau, keturunan Esau, ada bangsanya Yakub. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan kalau sudah memulihkan itu enggak pernah sama dari keadaan sebelumnya. Tuhan memberi pemulihan itu selalu lipat ganda, selalu lebih besar dari keadaan sebelumnya. Kalau saudara sudah punya sesuatu, Tuhan enggak pernah pulihkan sama atau minimal tambah sedikit, enggak. Tuhan lipat kali gandakan. Harusnya kalau 0 enggak punya, mungkin Ishak berdoa ya 1 lah Tuhan, yang penting punya. Tapi Tuhan kasih 2. Tuhan kasih anak kembar, bahkan Tuhan berkata sendiri kepada Ribka istrinya, kamu bukan punya anak 2, kamu punya 2 bangsa di dalam perutmu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib. Dan saya berdoa untuk setiap saudara yang di tempat ini, yang di rumah. Tuhan memulihkan keadaan kita. Kalau saudara belum memiliki sesuatu yang baik sampai November 26 ini, saudara belum memiliki apa-apa yang baik sepanjang tahun ini. Katanya great achievement, katanya tahun perolehan besar. Temanya sudah keren, temanya sudah luar biasa. Tapi berjalan sampai mau Desember Tuhan aku nggak dapat apa-apa. Anugerah Tuhan hadir, saudara berdoalah dengan sepakat, saudara teruslah berdoa sampai keadaanmu berubah. Dan percayalah ketika Tuhan sudah memulihkan, berkatnya lipat ganda. Yang percaya katakan amin. Ingatkan kanan kiri saudara, berkatmu itu lipat ganda. Berkat kita lipat ganda. Yang percaya katakan amin. Ayub 42 ayat 10. Ketika ia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Enggak pernah sama Tuhan kalau memulihkan. Lagi ayatnya, Zakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kubu pertahananmu, hai para tawanan yang penuh harapan. Dia dulu ditawan, sekarang dibebaskan. Pada hari ini, aku akan mengembalikan kepadamu 2 kali lipat. Dari tawanan, tertindas, Tuhan pulihkan, enggak cuma ya sudah dilepaskan. Dilepaskan aja sudah senang. Tapi Tuhan kembalikan dari apa yang pernah hilang, apa yang pernah tidak didapatkan, 2 kali lipat. Tuhan itu cara kerjanya lipat kali ganda. Kalau Tuhan memulihkanmu, Tuhan ingin mengangkat kehidupanmu. Tuhan membuat yang mandul jadi terbuka. Percayalah, imanilah, doakanlah bahwa apa yang Tuhan bukakan ini menjadi lipat ganda. Berkatnya dicurahkan untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Tuhan kita. Sarah mandul punya anak. Ribkah mandul punya anak. 2 lagi. Esau dan Yakub. Sekarang karena berkatnya itu turun kepada Yakub, maka yang dihitung istrinya Yakub sekarang. Yakub punya istri, wanita ketiga yaitu Rahel. Kejadian 29 ayat 31. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, maka dia membuka kandungannya tetapi Rahel mandul. Singkat cerita setelah nipu kakaknya, kan Ribka menyuruh Yakub pergi aja ke rumah saudaraku namanya Laban. Nah nyampe rumahnya Laban punya 2 anak perempuan. Kakaknya Lea, adiknya namanya Rahel. Yakub mencintai Rahel, naksirnya sama Rahel. Bapaknya bilang, kalau kamu pengen anakku, kerjalah sama aku 7 tahun. Oke, deal. Bisnis deal. Kerja dapat anak. Oke. 7 tahun terlewati, tapi ternyata setelah kadonya dibuka, yang keluar bukan Rahel, yang keluar adalah Lea ternyata. Yakub merasa ditipu dan dia berkata, kan aku mintanya Rahel, kenapa kamu kasih Lea? Alasannya Laban ini masuk akal. Di sini, di kampung ini misalnya gitu ya, di kampung ini nggak boleh nikahin adiknya kalau kakaknya masih jomblo, nggak boleh. Jadi harus nikahin kakaknya dulu baru nikahin adiknya. Nah terus gimana? Kamu kerja lagi 7 tahun sama aku kalau pengen dapat Rahel. Karena ini pujaan hatinya, kerja lagi 7 tahun. 14 tahun total. 7 tahun berikutnya beneran.
Setelah drama-drama nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, dapatlah Rahel. Karena Rahel sudah didapat, Leah yang merasa 7 tahun pertama ini begitu dikasihi, punya suami, tiba-tiba ditinggal, kasihnya berkurang, keadaannya berubah. Dan sampai kejadian 29:31 mencatat, Leah ini dibenci, kurang disukai lah ibaratnya gitu. Karena dari awal memang Yakub ini lebih mencintai Rahel. Kemudian Tuhan bukakan kandungan. Leah punya anak. Sudah nikah nih, dua-duanya sudah dinikahi. Yakub menikah dengan Rahel, Yakub menikah dengan Leah kakaknya. Tetapi Rahel mandul, nggak punya anak. Kemudian Leah punya anak. Pertama Ruben, 2 Simeon, ketiga Lewi, yang keempat Yehuda. 4 anak laki-laki. Dari rahim Leah keluar 4 anak laki-laki. Dari rahim Rahel kosong. Ini kalau sepak bola sudah menang 4-0. Sudah jauh, kalahnya sudah jauh. Karena keadaannya sedemikian ngenes, lihat kakaknya punya 4 anak laki-laki. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya Rahel? Kejadian 30 ayat 1. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak dapat melahirkan anak bagi Yakub, maka cemburulah Rahel kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Jika tidak aku akan mati, ngancam. Kasih aku anak, kamu kasih kakakku anak 4, kasih aku anak. Yakub berkata, emang aku Tuhan yang menghalangi kamu punya anak? Kamu kan, ya itu, mandul itu tadi tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Cemburu dia. Mungkin walaupun dia nggak pernah kenal Sarai, itu neneknya Yakub, tapi pasti mungkin Yakub pernah cerita. Yakub pernah menceritakan siapa itu kakeknya, Abraham, Sarah, kemudian bapaknya. Nah, cara Sarah dipakai oleh Rahel. Sarah memberikan Hagar, Rahel memberikan Bilha, budak perempuannya kepada Yakub. Aku kasih Bilha, lahirkan anak-anak bagiku. Dikasih, lahirlah 2 anak laki-laki. Lahir 2 anak laki-laki. Ini anggaplah ini pihak Rahel ya. Ini pihak Leah sekarang. Dari sisi Leah melihat, kok dia punya anak? Singkat cerita dikasih tahu, dari budak perempuan. Nah, Leah nggak mau kalah. Dia punya budak perempuan namanya Zilpa. Dikasih ke Yakub. Yakub ini menang banyak. Dikasih terus, enak ya, diterima aja saudara ya. Lumayan gitu mungkin saudara. Diterima, punya 2 anak laki-laki. Jadi dari rahim para budak wanita 2 sama. Dari sini 2, dari sini 2. Tapi dari rahimnya sendiri 4-0. Wah, tambah cemburu. Saudara nanti baca sendiri di rumah. Tambah jengkel, tambah kepahitan. Tambah marah, tambah kecewa. Rahel merasa kayaknya nggak bisa menang dari kakaknya. Suatu hari Rubennya sudah besar. Dia pergi ke ladang, dia membawa buah dudim. Bible nulisnya buah dudim. Dibawa. Rahel lihat, wih enak ya kakakku, ada anak laki-laki yang bisa kerja buat dia, bisa ke ladang buat dia, kemudian membawa hasil ke rumahnya. Dia juga pengen, akhirnya dia ke tempatnya Leah, Kak, aku boleh minta enggak buah dudem yang dibawa sama Ruben? Apa reaksi Leah? Kamu ini wanita kemaruk serakah, sudah suami diambil, sekarang buah dari anakku pun kamu mau ambil. Ayolah Kak, aku mau, kan kamu enak punya anak yang bisa kerja, aku enggak ada. Oke, enggak ada makan siang gratis, kamu mesti bayar. Ya udah, aku bayar. Yakub ini pulang, tidurnya di rumahmu. Sama kamu. Oke, deal? Bagi Leah ini penghiburan karena nggak pernah ketemu Yakub. Oke, deal. Buahnya didapat, kemudian di WA mungkin ya. Pak, jangan pulang ke rumah nomor 10 ya, ke nomor 9 aja, ke tetangga sebelah. Pulanglah akhirnya, kasih tahu pulang ke rumah Leah. Kamu sekarang jadi punyaku karena Rahel menginginkan buah ini. Ketika Yakub bersama Leah,
Lahir anak laki-laki lagi saudara, yang kelima. Tahun depannya lahir lagi anak laki-laki yang keenam. Tahun depannya lagi lahir anak laki-laki, anak perempuan yang bernama Dina. Berarti dari rahim Lea sudah 7. Dari rahim Rahel kosong. Ini kalau main bola sudah dibully zaman sekarang kalau 7-0 nih saudara ya. Sudah dibully habis-habisan, sudah nggak ada harga dirinya ini. Kalah telak, kalah jauh. Pahit-pahit, cemburu, marah, jengkel, gak menyelesaikan. Ada sebuah quotes dari Pastor Joel Osteen berkata, you can come out bitter or you can come out better. There is purpose in your pain. Saya minta tambahan waktu ya Pastor Petrus ya. Ada tujuan ketika saudara menghadapi masalah. Saudara bisa menjadi bitter, pahit, atau bisa menjadi better, lebih baik. Rahel ini awalnya pahit sama kakaknya, kecewa, marah, kalah terus. Padahal dia ini dicintai suaminya. Tapi karena dia melihat keadaannya yang tidak baik, dia lebih memilih pahit, cemburu dan pahit. Bukan jadi lebih baik. Saudara mungkin sampai November ini, saudara alami hal yang sama. Sampai November enggak great achievement, enggak dapat Tuhan. Kalau kita enggak dapat, orang lain juga enggak dapat, enggak masalah. Kalau misalnya saya sampai November ini hidup saya biasa-biasa saja, enggak ada mujizat, enggak ada pertolongan Tuhan, biasa aja. Enggak ada sesuatu yang besar yang saya terima, tapi semua saudara juga enggak dapat apa-apa, saya tenang. Kenapa? Sama nasibnya. Tapi ketika saya lagi nggak dapat apa-apa, kemudian lihat Pastor Petrus Januari dapat sesuatu, dapat Februari dapat lagi, Maret dapat lagi, Juni dapat lagi. Biasanya manusia akan berkata, apa salahku Tuhan? Kemudian marah, cemburu, kecewa sama Pastor Petrus, walaupun dia nggak salah apa-apa, kecewa sama gerejanya, kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Yang sana berbuah terus, saya kok mandul, nggak dapat apa-apa. Akhirnya bitter, pahit, nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan, nggak mau ibadah, online aja juga nggak mau. Dengar kata Tuhan aja, udah langsung kejang-kejang. Saking pahitnya. Kalau hari ini sampai bulan ke-11, saudara punya rasa sakit rasanya. Melihat orang lebih sukses dibanding kita. Melihat orang lebih baik keadaannya dari kita. Kita kok semakin terus menderita, semakin dalam penderitaan, semakin dalam tekanan. Jangan jadi bitter, jadilah better. Masalah justru membuat kita kuat, masalah justru membuat kita punya kesempatan alami mujizat Tuhan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Jangan bitter, jangan pahit, jadilah better. Bukan better snack ya saudara, better yang lebih baik. Amin. Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Kalau hati saudara hancur, Tuhan yang sembuhkan. Mazmur 34 ayat 18, orang benar berseru dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sekarang saudara berdoa saja. Orang benar berseru, berdoa saja, maka Tuhan lepaskan. Jesus knows your hurt. Jesus feel your pain. Tuhan itu tahu rasa sakit saudara. Bahkan dia juga merasakan rasa derita saudara, rasa luka saudara. Dia tahu, sebenarnya Tuhan itu tahu dan merasakan. Kita yang menganggap dia tidak tahu dan dia tidak merasakan. Rahel ini sakit, kena mental lah kalau bahasa sekarang itu. Dengan kakaknya. Tetapi ketika dia tahu, dia sadar akan anugerah Tuhan. Dia disadarkan bahwa sudahlah kalau pakai kekuatan sakit hati nggak akan keluar. Nggak akan pernah menyelesaikan. Akhirnya ayat berikutnya, Kejadian 30 ayat 22 mulai. Ingatlah Elohim akan Rahel. Elohim mendengar permohonannya dan dia membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia berkata, Elohim telah menghapus aibku. Maka ia menamai Yusuf,
menamainya Yusuf sambil berkata, Yahweh akan menambah lagi anak laki-laki bagiku. Kesempatan itu akhirnya datang, waktu itu akhirnya tiba. Rahel punya anak dan anaknya adalah Yusuf. Tokoh besar, tokoh yang luar biasa, bahkan kelak di hari depannya Yusuf ini yang menyelamatkan bukan cuma keluarganya, satu bangsa Israel, satu dunia di tengah kelaparan. Dialah juru selamatnya yang Tuhan pakai. Dari orang yang menanti-nantikan anak, dari orang yang berusaha bagaimana caranya sambil terluka dan cemburu, melahirkan seorang pemimpin besar bernama Yusuf. Berkat yang sama untuk saya dan saudara. Kalau sekarang saudara menunggu, sedangkan orang lain sudah bral, bril, sudah dapat terus berkatnya. Saudara masih nunggu. Siapa tahu berkat saudara itu dalam tanda kutip seperti Yusuf. Berkat yang hebat, berkat yang besar, berkat yang dahsyat, berkat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Ngomong kanan kiri muka belakang. Berkatmu itu besar. Amin. Always wait for God's time. Nantikan selalu waktu Tuhan. Udah nantikan aja. Percayalah Yusuf itu pasti hadir. Berkat yang terbaik itu pasti lahir dalam hidup saudara. Percaya saja. Leah melahirkan enggak masalah. Orang lain sudah berbuah enggak masalah. Percaya ada waktu Tuhan yang membuat saya dan saudara berbuah. Amin. Ayat yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan. Kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Saudara dan saya hidup itu oleh iman. Bukan karena melihat. Kalau kita melihat rasanya aneh. Kalau dari peristiwa ini saya simpulkan. Kalau dengan penglihatan maka ini bisa disebut kutuk turun-temurun. Tapi kalau dengan iman, maka ini adalah berkat yang turun-temurun. Kalau orang pakai penglihatan, Sarai mandul. Anaknya, menantunya Ribka mandul, Rahel mandul. Ini berkat yang kutuk yang turun-temurun. Persoalanmu ini kok begini terus, itu karena melihat. Sakitmu enggak sembuh-sembuh. Keadaanmu enggak berubah-berubah, enggak pulih-pulih. Oh, karena ada kutuk yang diturun-turunkan. Ada kutuk dalam hidupmu, ada kutuk dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Itu kalau pakai mata jasmani melihat. Tapi ayat ini berkata, kita hidup bukan karena penglihatan, hidup karena iman. Sarai di masa tuanya punya anak. Ribka akhirnya punya anak. Rahel pun sama, punya anak. Berarti ini bukan kutuk. Tapi ini justru berkat yang diturunkan. Ada mujizat yang turun-temurun. Perjanjian Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Jadi sekarang saudara melihat apapun, sudah tenang aja. Kalau orang lain diberkati, amin, puji Tuhan. Kalau orang lain mendapatkan kesempatan, ya sudah puji Tuhan. Saya pun ada kesempatannya, ada waktunya. Saya tidak hidup di bawah kutuk. Kutuk saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya hidup di bawah anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau orang lain diberkati, saya pun diberkati. Kalau orang lain mendapatkan kesempatan melahirkan sesuatu dalam hidupnya, saya pun menerima kesempatan yang sama. Kalau sekarang belum aja waktunya. Tapi lihat suatu hari kemandulan kita berubah, sesuatu yang enggak menghasilkan berubah, diganti menghasilkan, berbuah dan berproduktif dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Ingatkan lagi kanan kiri muka belakang, 2024 kamu melahirkan mujizat. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasa tidak menghasilkan dalam kehidupan kita. Apakah itu pekerjaan, apakah itu masa depan yang sepertinya suram bagi anak-anak yang muda. Mungkin mendambakan sesuatu tetapi tidak kunjung datang sampai hari ini. Dan engkau melihat temanmu, rekanmu, orang yang kau kasih, orang yang kau kenal, sudah mencapai titik-titik di mana titik itu kau inginkan. Rasanya engkau mandul, engkau tidak punya sesuatu untuk engkau banggakan di dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan kabar baik, tidak ada yang tertutup.
Semua yang terkunci dibukakan karena anugerah Tuhan. Saya saudara sudah menerima anugerah Tuhan. Engkau punya akses kepada semua yang tertutup menjadi terbuka. Tidak ada kemandulan dalam hidupmu. Kalau saudara percaya, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan. Di area apapun, di area manapun kami yang mengalami kemandulan, mengalami tidak berbuah sepanjang tahun ini. Kami belum mengalami sesuatu yang menghasilkan sampai November ini Tuhan, bahkan sampai di akhir November ini. Tapi kami percaya, di dalam Yesus tidak ada yang mandul. Di dalam Yesus semua yang terkunci, semua yang tertutup, semua yang terblok dibukakan di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan membuka semua pintu-pintu yang tertutup selama ini menjadi kesempatan yang terbuka, menjadi sesuatu yang menghasilkan. Di dalam nama Yesus kami terima untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Bahkan sampai di akhir tahun ini, menjelang membuka tahun depan, kami percaya kami menerima kesempatan untuk melahirkan keajaiban, melahirkan mujizat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami memiliki kesaksian, bersama Yesus kami menghasilkan banyak buah. Bersama Yesus tidak ada yang sukar di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu berbuah-buah. Bahkan berbuah lipat kali ganda terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau mengerjakannya bagi kami mulai sekarang ini. Sampai seumur hidup kami, sampai masa memutih rambut kami. Kami orang benar diberkati. Bahkan keturunan kami tidak akan pernah meminta-minta roti di atas muka bumi ini. Kami percaya berkat yang terbaik Tuhan sudah persiapkan dan ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bernyanyi dengan penuh sukacita saudara. Mari semuanya kita bertepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Menyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami ketengahkan wajah kami kepadamu Tuhan, dan kami berdoa untuk keluarga YS yang bergabung melalui Zoom. Berkati Tuhan keluarga Ibu Fani, berkati keluarga Ibu Ratna dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus yang bergabung bersama kami di dalam ibadah ini. Terpuji namamu ya Tuhan, dan akhirnya kami angkat tangan kami, dan biarlah kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati para